kita buat skala prioritas 1, 2, 3. Ternyata hasil survei itu yang diminta pertama yang masuk Palawang itu keamanan. 76,14% mereka minta kalau saya jadi bupati, Adinda Ayu sebagai jadi wakil bupati, amankan Palawang. Suasana pada waktu itu Palawang itu kalau mau dikatakan kita dramatis, mencekam, menakutkan luar biasa. Nah sekarang kata orang kita mengatakan bahwa wah Palawang itu tidak sudah aman, ada persoalan lagi, berubah luar biasa. Silakan. Ada kuasa Kami dengar juga. Nah, ya yang lebih besar lagi Mas Yudi, dengan program ini akhirnya saya dapat doktor. Dokter saya itu full PPD saya ini. Pedagang. Iya, disertasi saya tentang ini. Banyak disebut keahlian Pak Bupati juga soal menjangkau pusat juga ya. Terkait listrik di Empat Lawang. Listrik. Wah ini satu janji kampanye kami yang belum terwujud. Belum terwujud. Sampai dengan 2 hari lagi masa akhir jabatan kami. Problemnya apa? Pembebasan lahan dan pencurian. Pembebasan lahan itu yang ada di Empat Lawang saja ada 68 titik, Mas. Titik tapak pembebasan lahan. Nah, saya jadi bupati itu baru 4 titik yang dibebaskan, 64-nya belum, Mas. Nah, janji pihak PLN ini langsung saya minta ke Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yang Ketua Sekjen PAN, Mas Soekarno, progres ini. Janji mereka Desember 2023 ini GE itu beroperasi. Kalau GE itu beroperasi, soal listrik itu selesai. Iya, betul. Mereka panas itu. Ya. Apa pesan Pak Bupati untuk para pemilih? Kepada masyarakat Palawang, saya berpesan jaga silaturahmi. Politik boleh beda, pilihan boleh beda, tapi kekeluargaan diutamakan. Karena Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Kami bertemu kembali kali ini dalam ruangan dan suasana yang berbeda ya, karena ini tempatnya istimewa. Lebih istimewa lagi, ini pertama kali kami gunakan. ya. Di tempat di kabupaten paling barat ya di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan durennya. Duren dan kopinya. Duren dan kopi ya. Terima kasih Pak Bupati, Pak Jonci Muhammad yang sudah menerima kami berkunjung di tempat ini. Bisa dijelaskan ini ruangan itu apa ini Pak? Ya. Menarik sekali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi dan Tribuners ya. Sekalian, selamat sore. Tadi betul kata Mas Yudi bahwa ini ruangan spesial menerima Mas Yudi dan kawan-kawan. Tribuners Group pada hari ini sudah kita jadwalkan. Ruangan ini kita desain untuk ruangan khusus berkaitan dengan pemberian keterangan, option room-nya di sini. Kita siapkan betul. Ruang ini kita rancang untuk ini dalam rangka berbagai macam komunikasi yang memerlukan informasi yang terpercaya, terbaik di Empat Lawang dari kacamata pemerintah. Khusus ini ada podcast pada saat tertentu mungkin dijadikan meeting tertentu, orang tertentu yang nanti informasi yang dikeluarkan betul-betul akan berdaya guna, bermanfaat bagi masyarakat luas. Iya. Keren ini, ruangannya keren ya. Alhamdulillah. Iya. Pak Jonci, ini Pak Bupati kami datang juga dalam rangka ini sudah di ujung masa jabatan. Sudah 5 tahun ini Pak. Dia udah 5 tahun, tinggal menunggu hari. Iya, tinggal 2 hari lagi selesai. Apa ini yang paling berkesan setelah 5 tahun ini apa Pak Bupati? Kalau dibilang yang paling berkesan ya, banyak hal, tapi yang paling berkesan selama memimpin ini, di tengah keinginan membangun yang luar biasa, tiba-tiba di awal 2020 yang harusnya saya melaksanakan APBD pertama yang saya desain, yang saya rancang, yang bersama-sama DPRD kita sahkan jadi APBD, pelaksanaan pembangunan di 2020. Tiba-tiba Maret terjadi pandemi COVID.
diumumkan secara nasional, dan itu sesuatu yang baru tanpa kita duga, semua orang gelagapan termasuk kita untuk menghadapi itu. Jadi APBD langsung betul-betul tidak bisa kita gunakan secara maksimal seperti keinginan awal, dan itu harus direvisi, harus betul-betul dibicarakan mana yang menjadi skala prioritas, dan keuangan dari pusat langsung drop turun. Keuangan dari provinsi langsung drop turun. Baik DAW, DAK, dana bagi hasil, pusat dan provinsi. Bayangkan, itu yang paling berkesan yang saya hadapi ketika saya jadi Bupati 5 tahun ini. Ketika di awal 2020, mulai melaksanakan pembangunan yang saya desain betul, saya rancang betul, kami usahakan bersama DPR. Kalau yang 2019 kan disiapkan oleh DPRD dan Bupati sebelum saya. Saya belum bisa mendesain full. Di 2020 itu betul-betul saya melaksanakan running RPJMD yang sudah kami sahkan, itu uraian visi misi daerah yang merupakan penjelmaan dari visi misi kandidat ketika calon bupati wakil bupati. Itu yang paling berkesan. Pak Bupati ini kan terkenal dengan jenjang politiknya dari organisasi bahkan sejak mahasiswa. Iya, Mas. Ya. Waktu menghadapi itu, saya rasa itu tidak ada dalam rumus pelatihan kepemimpinan manapun itu. Tidak ada. Waktu COVID, apa yang Pak Bupati lakukan? Atau siapa orang pertama yang Pak Bupati tanya untuk bersikap itu? Langkah awal saya kan selalu kalau berhadapan dengan sebuah hal yang berat, susah, pasti saya minta menghadap pada Sang Ilahi. Saya sholat, ketika dinyatakan itu, saya ditelepon oleh Pak Gubernur, bahwa suasana seperti ini segera semua kepala daerah antisipasi itu. Saya katakan, Pak Gub, saya sudah nonton TV, kita baca media online dan media cetak, betul situasi gawat, dan hampir seluruh pemerintah kita belum tahu apa yang harus dikerjakan. Awal-awal itu belum tahu apa yang harus dikerjakan. Saya minta, saya sholat istiharo, kemudian di rumah pulang, saya cerita ke istri. Malam itu juga saya minta tim khusus. Kita ketemu, langkah apa. Kemudian kita rumuskan besok harus rapat, semua stakeholder yang terkait, Forkopimda, termasuk BIN dan leading sektor yang besar di sini. Instansi vertikal saya undang. Karena arahan Presiden kan harus segera ambil tindakan oleh para kepala daerah berkaitan dengan bencana. Dulu pandemi COVID belum bencana yang kita hadapi namanya belum populer, belum disebutkan COVID-19 pada waktu itu kan, pandemi luar biasa. Saya rapatkan. Jadi sebagai seorang pemimpin yang katakanlah banyak makan asam garamnya, kenyang dengan persoalan-persoalan ketika di organisasi. Tapi soal ini belum pernah kita hadapi. Nah, sehingga sesuatu yang memerlukan jalan keluar yang tidak mudah. Nah, saya rapatkan, kita masih meraba-raba. Penyebarannya katanya menakutkan sekali. Jadi seakan-akan ketika kena meninggal waktu itu. Bagaimana kalau sampai ke Palawang? Bagaimana kalau sudah dekat dengan kita? Apa yang harus dilakukan? Lockdown seperti apa? Itu kan kita bicarakan pada awal itu. Sampai perintah lockdown itu buat larangan orang masuk daerah kan di awal. Ternyata nggak boleh. Kalau itu dilakukan maka makin parah, dan tidak mungkin antar satu kabupaten nggak boleh saling datangi. Banyak yang tinggalnya di kabupaten sebelah, termasuk para pejabat saya sini. Ada yang tinggal di Linggau, ada yang tinggal di Lahat. Sebuah persoalan yang pelik, sebuah persoalan yang susah pada waktu itu, yang saya lakukan tidak ada lain bahwa saya yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pada waktu itu. Kita sudah pada posisi ini ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang yang betul. Ya. Jadi Pak, setelah 5 tahun menjabat, ya, tentu masa kerja ya dengan potong COVID itu ya. Iya, dengan berbagai mengalami perubahan revisi. Iya. Apa yang berbeda di 4 Lawang sekarang ini, Pak? Bukan kata saya nih maksudnya, Ya. Kata orang. Pertama, saya ingin mengatakan ketika saya sebelum jadi bupati itu, saya akan melakukan riset, melakukan survei, apa tema kampanye, apa tagline yang harus saya lakukan. Harus tahu persoalan. Nah, ketika disurvei, pertanyaan yang kita tanya pada masyarakat Palawang, kalau nanti John C. Muhammad Yunus mau jadi bupati wakil bupati, apa yang mereka minta? Kita buat skala prioritas 1, 2, 3. Ternyata hasil survei itu yang diminta pertama oleh masyarakat Palawang itu keamanan. 76,14% mereka minta kalau saya jadi bupati, Adinda Yunus mau jadi wakil bupati, amankan Palawang. Baru yang lain, baru minta jalan, minta irigasi dan lain sebagainya.
Artinya memang suasana pada waktu itu, Pak Lawang itu, kalau mau dikatakan kita dramatis, mencekam, menakutkan luar biasa. Perampokan, pembegalan, pencurian, yang hampir setiap hari terjadi, dan di berbagai tempat di kecamatan dan desa kelurahan yang ada di Palawang. Waktu itu sangat jarang, Mas, kita bisa melihat orang naik sepeda motor antar desa ke desa yang melewati tempat sepi, pasti. Apalagi kalau perempuan bawa sweater, hampir tidak pernah lihat lewat, saking takutnya. Nah, itu yang ini. Nah, sekarang kata orang sekitar mengatakan bahwa wah, Pak Lawang itu tidak seperti itu, sudah aman, nggak ada persoalan lagi, berubah luar biasa. Silakan. Kalau dulu kan orang mengatakan jangan lewat di sore hari, apalagi malam hari di Pak Lawang. Ya. Para travel ada yang melintasi Pak Lawang pasti nggak mau lewat malam hari. Di sini, di berbagai mobil-mobil truk besar yang angkutan barang yang menghubungkan provinsi Bengkulu ke Palembang, ke Lahat, tidak mau. Bahkan ada orang yang mau ke Pegeralam pada waktu itu lebih sedang mutar lewat mana Timbul Tanjung Sakti ke Pegeralam daripada lewat Palawang. Padahal selisih waktunya itu hampir 1,5 jam 2 jam. Tapi mereka lakukan itu demi aman. Ini nah, sekarang apa yang terasa beda betul di bidang keamanan, orang mengatakan bahwa Pak Lawang aman, Pak Lawang sudah berubah di bawah kepemimpinan John C. Muhammad Sulana. Pak Lawang ternyata jauh lebih baik dari daerah sekitar. Orang mengatakan begitu soal keamanan. Itu kami lihat ya dari pemberitaan Tribun juga Sripo, ada yang namanya Satpol PP Desa. Betul. Ini yang pertama itu sepertinya ya. Pertama di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Ya? Saya ini senang kalau bicara soal keamanan, rakyatnya jadi aman. Kalau aman, rasa aman ada, insya Allah investasi akan berkembang. Kemudian lebih dari itu, programnya tadi betul-betul membuat rakyat jadi sejahtera. Programnya yang saya buat, saya waktu debat kandidat ditanya, mau ngembangkan Pak Lawang. Kan kami janji ke masyarakat, kalau kami jadi bupati wakil bupati, 6 bulan Pak Lawang aman. Kalau sampai 6 bulan Pak Lawang tidak aman, saya dan wakil bupati dengan ikhlas dan sukarela meletakkan cupu jabatan mundur dari bupati wakil bupati. Itu janji depan debat kandidat, forum resmi. Nah, orang menanyakan apa programnya. Saya oleh kompetitor pada waktu itu dianggap sebelah mata. Mana mungkin ngamankan Pak Lawang 6 bulan. Dengan tanda kutip congkaknya, kompetitor saya waktu itu mengatakan, coba jelaskan apa programnya. Saya sudah siapkan. Nah, programnya sederhana sebenarnya, Mas. Dan ini saya gali dari kearifan lokal. Dulu di Pak Lawang itu ada yang namanya Kemen, zaman Pasira. Kemen itu jaga malam di tempat-tempat tertentu di setiap desa. Saya terinspirasi, siapa yang melakukan itu? Nah, jawara-jawara di desa itu. Dan itu dibiayai oleh income dulu marga dulu income marga. Hasil dari kemarin dibiayai mereka. Nah, saya mendapatkan inspirasi itu, saya baca peraturan undang-undangan apa yang bisa kita buat. Mengadopsi itu. Dulu kan aman, zaman Pasira itu. Oh, ternyata saya baca Undang-Undang 23/2012 itu, ini ada OPD, Operasi Perangkat Daerah yang bisa menaungi itu. Namanya Satpol PP. Saya terinspirasi. Satpol PP, saya baca pasal-pasalnya 278, 279, detail, tapi problemnya di undang-undang itu, syarat untuk jadi Pol PP itu harus berpendidikan minimal SMA. Sementara orang-orang yang saya tahu di lokal yang mampu mengamankan desa ini, kadang-kadang nggak berpendidikan. Jangankan mau SMA, SD SMP pun mereka nggak tamat. Tapi tidak apa-apa, saya tetap buat program. Kalau saya jadi bupati, kita akan buat program yang namanya pengangkatan Pol PP Desa. Polisi Pamong Praja Desa. Yang tugasnya mengamankan desa itu. Menegakkan peraturan di desa itu. Mengamankan peraturan kepala daerah. Mengamankan peraturan bupati di desa itu. Siapa orangnya? Orangnya kualifikasinya bukan pendidikan. Tapi orang yang mampu mengamankan itu. Sederhana sekali. Akhirnya kita memberdayakan para jawara yang di setiap desa itu dengan program Pol PP Desa. Kita buat satu desa minimal 2 orang Pol PP Desa. Desa-desa yang besar dan tingkat kerawanan lebih tinggi, kita bisa lebih dari itu. Dan standar gaji mereka yang mereka dapatkan harus standar UMR plus. Saya sampaikan. Nah, dengan program saya yakin, kalau di tiap desa kita siapkan ada yang jaga desa itu, maka desa itu akan aman. Kalau antar desa aman, pasti Pak Lawang akan aman. Itu yang terjadi. Dan ternyata betul, mereka-mereka yang dulu pelaku-pelaku kriminal itu, ketika kita panggil, saya tanya, kamu akan bahasa Jawa, saya uongke, akan saya jadikan orang. Kamu saya akan angkat. Tidak banyak orang seperti kamu.
orang berpendidikan tinggi, bahkan sarjana, banyak yang nganggur. Kamu cuma taman SD, bisa diangkat oleh negara, bisa menikmati gaji dari negara. Sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi saudara. Saya ajak ngomong mereka itu, sudahlah, jangan lagi lakukan hal yang tidak terpuji, kriminal. Amankan ini, dan hidup kamu bisa terjaga, aman setiap bulan. Dan kalau kamu tidak mau berhadapan dengan saya akan tindak tegakkan hukum yang tidak pandang bulu. Sekalipun saudara keluarga saya, akan saya lakukan. Tembak di tempat, sebenarnya begitu. Nah, alhamdulillah masyarakat ngerti. Akhirnya para pelaku-pelaku kejahatan ini sadar, dan mereka ngabdi menjadi POLPP desa. Itu maksudnya. Banyak penolakan nggak waktu di awal itu? Kalau awal itu penolakan nggak ada, karena masyarakat memang menginginkan agar mereka aman. Tinggal mereka ingin membuktikan mana gebrakan bupati wakil bupati ini. Efektif nggak? Banyak yang mengatakan, kalau memberdayakan bandit-bandit lah, ya, apa mungkin? Saya bilang mungkin. Asal kita jamin kehidupan mereka. Asal kita ada kepastian bagi mereka bahwa mereka akan bisa hidup layak seperti yang lain. Itu yang mengubah wajah. Mengubah wajah itu. Palawang. Orang luar mau belanja durian di Patlawang. Udah sekarang bebas. Mau tengah malam lewat, mau naik sepeda motor lewat, bebas Mas Yudi. Bebas. Ya. Kalau dulu jangan lewat antar desa, pasti itu kena bacok, pasti kena begal tuh, pasti kena rampok. Ya, sekarang itu tidak ada lagi. Dan saya pidatokan tanggal 20 saya dilantik, tanggal 18 saya dilantik, tanggal 20 saya datang ke sini, tanggal 21 kita ada pesta rakyat, syukuran, pidato saya sampaikan tentang program ini, dan saya akan. Dan soal kriminalitas, hukum harus tegak. Sekalipun langit akan runtuh. Saya akan begitu. Siapapun dia, tidak boleh pandang bulu. Mau keluarga bupati, mau keluarga wapuk, mau keluarga pejabat-pejabat di sini, harus perlakuannya sama. Kalau dia bersalah, sesuai tangkap penjara. Nah, ini antara perkataan dengan perbuatan harus betul-betul sejalan, Mas Yudi. Kalau tidak sejalan, mereka tidak percaya. Ya. Nah, mereka buktikan. Saya di awal itu ada sepupu saya merampok, tangkap, Mas, sampai sekarang masih penjara. Sebuah keluarga datang, sebenarnya enggak. Ini saya berikan contoh. Enggak ada soal-soal nanti, pilkada nanti, pileg nanti, saya bilang, enggak ada bagi saya itu. Sekarang program ini saya sudah janji. Ada sahabat teman saya, dari kecil anaknya itu juga dengan saya. Sahabat saya dari SMP. Anaknya melakukan pencurian, tangkap, proses, datang semuanya. Ini cuma pencurian pasal kecil, enggak. Harus jadi contoh, masuk penjara. Kena setahun 3 bulan. Itu sahabat akrabku. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut orang mengatakan, jangan. Bupati itu mau keluarganya, mau temannya, mau sahabatnya, kalau ini, pasti dia tidak. Nah, karena antara perkataan dengan perbuatan betul-betul sejalan, Mas. Orang jadi, itu yang membuat mereka mengikuti. Kalau enggak, jadi suri teladan harus diberikan. Ya. Itu yang pertama di Indonesia, kan? Pertama di Indonesia. Dan POLPP desa tadi, supaya bisa diangkat tanpa ijazah tadi, saya langsung konsultasi ke Kemendagri. Bisa? Bisa. Buatlah kekhasan daerah kamu, turunannya dari peraturan bupati. Saya buat. Ya. Ada kepastian. Kami dengar juga. Nah, yang lebih besar lagi, Mas Yudi, dengan program ini, akhirnya saya dapat doktor. Doktor saya itu POLPP desa ini. Pedagang. Iya. Disertasi saya tentang ini. Rekonstruksi. Undang-Undang 23 pas itu berkaitan dengan POLPP desa, itu harus disertasi saya. Oke. Apa poin kesimpulan ini? Kesimpulannya undang-undang itu harus direvisi. Pasal 278, 279 itu harus direvisi. Tentang pengangkatan POLPP desa jangan dipersyaratkan ijazah tadi. Itu harus dirubah, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal. Mungkin di Papua berbeda situasinya, di Empalawang berbeda situasinya. Itu yang kesimpulan mereka. Saya diuji oleh 9 penguji, 7 guru besar, 2 doktor, mempertahankan administrasi terbuka di Semarang. Alhamdulillah, saya dapat hikmahnya banyak. Rakyat senang, saya dapat doktor dari program POLPP desa ini. Dokter POLPP desa. Iya, begitu, Mas. Nah, ini secara umum lagi, Pak. Nanti kita bisa cerita lebih detail. Tadi sekilas soal keamanan ya, itu yang memang paling utama diminta masyarakat ya. Lalu udah dijalankan dan termasuk berhasil. Ya. Tinggal beberapa hari ini masa jabatan. Apa yang kurang, Pak Bupati? Tentu Mas Yudi, dari program yang kita canangkan, FPJMD yang kita buat, pasti masih banyak kekurangannya. Tapi secara umum, ukurannya saya sudah sampaikan pertanggungjawaban di paripurna. Saya sudah sampaikan, alhamdulillah, kalau kita marfik 80% itu sesuai dengan target yang kita lakukan. Keamanan itu yang paling diapresiasi
Ini hampir 10-50% dari yang kita targetkan tercapai. Kemudian bidang pertanian yang saya juga kampanye mengatakan kalau kan visi kita Mbak, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis dan indah. Kalau mau lihat 4 Lawang itu makmur, nggak ada lain bangun pertanian. Karena penduduk 4 Lawang ini yang bekerja di pertanian lebih dari 90%. 93% itu menggantungkan hidup dari pertanian. Omong kosong kita mau buat rakyat 4 Lawang makmur, sejahtera kalau pertanian nggak dibangun. Karena mereka lapangan pekerjaan yang paling banyak di ya pertanian. Oleh sebab itu pertanian menjadi prioritas di pembangunan 4 Lawang ini. Ketika saya jadi bupati di awal, saya sadar betul bahwa pertanian harus dibangun secara modern, terintegrasi, integrated farming. Langkah awal yang saya lakukan memetakan komoditas unggulan di 4 Lawang. Saya meng-hire, kita kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah merekomendasi, tunjuk lembaga independen yang bisa mendampingi sini untuk melakukan pemetaan survei, konsultannya lakukan. Sudah ada 6 komoditas unggulan di 4 Lawang dan spes daerahnya masing-masing kecamatan. Apa itu 6 komunitas, Pak? Dan komoditas unggulan itu harus ada durian ini pasti. Ya pasti nih. Ada perkebunnya durian. Perkebunan ada kopi. Ada padi unggulan mereka. Ada jagung. Di ini ada palawija ya. Palawija. Ada sawit. Sawit. Ini yang direkomendasi mereka. Tapi secara umum yang paling banyak luasan kecamatan ini kopi, ya, padi ini yang dominan betul sama durian. Yang menjadi ikon 4 Lawang ini. Itu saya lakukan. Jagung juga ada 2 kecamatan yang direkomendasi betul oleh mereka, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang luar biasa menurut para konsultan. Itu Lintanganan dan Muara Minang. Dia siapkan. Nah, dari 6 komoditas unggulan yang kita petakan di 10 kecamatan tadi, langkah selanjutnya memang harus petani itu harus paham tentang bagaimana cara bertani yang baik, bercocok tanam, menguasai teknologi segala macam bagian hulu ya. Juga dia harus paham, jangankan problem petani ini soal akses permodalan. Mereka ketika panen habis untuk bayar pinjaman ke para tengkulak itu, dan ini mencekik masyarakat. Ini problem dari tahun ke tahun. Nah, harus diputus itu. Maka harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada pembangunan, mengubah mindset petani. Itu penting, merubah mindset itu. Bahwa petani itu pertama itu profesi yang sangat mulia. Profesi yang tidak kalah gengsinya dengan para PNS, apalagi dengan buruh pabrik. Harus tanamkan itu. Kalau dengan negara maju kan begitu. Nah, mindset ini harus dibangun ke mereka. Hulu ya kita, tengahnya kita siapkan SDM yang mereka. Kemudian hasil dari pertanian tadi yang diharapkan secara maksimal juga jangan sampai ketika panen besar tidak ada permasalahan, harga jadi anjlok. Harus ada kepastian harga itu ajak, harga itu stabil. Ya, stabil sepanjang ini. Harus siapkan. Nah, itulah yang kita rancang dengan kawan-kawan ini diketuai oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Saudara Suharli. Itu yang kita sebut dengan program P4T, Pusat Penelitian Pembangunan Pertanian Terpadu. Di kilometer 11 Jalan Poros. Ada 60 hektar arealnya, kita bebaskan dari awal, kita bangun sekarang gedung-gedung pusat dari masing-masing tadi. Di situ akan ada demplot-demplot. Akan ada divisi-divisi. Divisi 1 itu mengurus cara bagaimana teknologi bercocok tanam. Bagaimana varian bibit yang bagus, bagaimana mengembangkan bibit yang bagus, disiapkan di divisi itu. Nah, ini membutuhkan orang-orang Palawang yang concern di situ. Idealnya ini diproduk oleh kita sendiri dengan perguruan tinggi yang ini, yang sekarang belum bisa terwujud. Kalau tadi apa yang belum bisa ini, nah salah satunya cita-cita ingin mendirikan perguruan tinggi atau sekolah vokasi yang bisa menyiapkan backup untuk P4T ini tuh yang satu catatan. Ini bukan karena memang regulasinya, Mas. Belum boleh buka perguruan tinggi negeri sekarang. Moratorium. Kita sudah sampai ke kementerian. Berkasnya sudah, proposalnya sudah, tenaga yang dipersangkakan sudah. Tapi stop, nggak bisa jalan karena itu. Nah, ini saya siasati dengan cara P4T itu saya masukkan di bawah salah satu bidang di Dinas
pertanian. Bidang P4T. Fokus mereka berkantor di situ disiapkan. Itu sudah saya lantik di awal 2023 kemarin, bulan Januari. Karena prosesnya itu kan harus perda, merubah struktur pertanian segala macam, persetujuan sampai ke Kumham, kanun Kumham. Nah, selesai saya lantik khusus orangnya, dan insya Allah ini direct orang yang ngurusin secara pertanian yang berkompeten membidangi itu. Nah, kemudian di tengahnya, tapi ini belum jalan. Idealnya nanti akan berdiri bank perkirian rakyat segala macam untuk mengasih modal. Samping bank-bank yang konvensional sudah ada sekarang. Nah, itu diberikan ini. Kan banyak program pemerintah yang bisa disambungkan dari masyarakat. Ada KUR segala macam kan. Pasti kalau mau yang jaminan tidak mungkin. Nah, KUR kita sebagai masih butuh jaminan. Ini pemerintah harus memfasilitasi Pemkab Palawang melalui P4T itu memberikan pencerahan pada para kelompok tani kita, para petani kita, dan menghubungkan mereka ke pihak-pihak pemodal tadi, bank-bank segala macam, agar mereka terbebaskan dari pola rentenir tadi. Kalau di sini pola rentenir nggak terlalu kelihatan, tapi benar jalan dengan pola toke-toke. Mereka dipinjami, tapi harus jual ke mereka dengan standar harga yang ditentukan oleh toke tadi. Mereka tidak bebas ini. Nah, habis panen, habis pinjam lagi. Butuh anak sekolah, pinjam lagi. Sangat bersama. Nah, kita harus memotong rantai hal seperti ini. Nah, kemudian pemasaran. Nah, saya model kopi olahan kita itu, kita menyiapkan setiap pameran. Ini baru pulang dari Jogja. Kita yang tunjukkan, ini ada kopi Palawang yang luar biasa, robusta yang sudah diakui urutan ke-16 secara nasional, kopi Palawang itu, dan di Sumatera Selatan kopi Semedo dan kopi Palawang itu yang betul-betul cita rasanya sudah diakui oleh bahkan dunia. Kita sudah pernah pameran ke Rumania pada waktu itu. Nah, kita tunjukkan pemasaran kopi ini. Memang problemnya tadi, petaninya harus betul-betul. Kalau kerjasama dengan pihak luar, investor luar negeri itu, dia harus jumlah barang yang dikirim harus terjamin kepastiannya, kualitasnya juga harus terjamin sepanjang tahun, 12 bulan. Nah, problem di kita ini kan panennya setahun sekali. Artinya kesiapan stok barang terbatas. Dari awal ya harus terjaga. Nah, ini butuh modal besar lagi tadi. Petani kita, kelompok tani harus diberikan pemahaman pengetahuan seperti itu. Kualitas jangan seperti sekarang. Petinya seperti merah ini kalau luar negeri. Apalagi sekarang kopi ini booming, Mas. Kopi ini booming secara dunia, bahkan di Indonesia. Orang bangga sekarang kalau sudah nyerumput kopi dengan berbagai kumpul-kumpul, kuku-kuku di mana-mana, acara-acara seminar segala macam di kafe-kafe. Kopi sudah menjadi brand yang luar biasa, dan itu ada di Palawang. Maka saya yakin betul kalau kita kelola dengan benar pertanian Palawang ini, pada saatnya Palawang itu rakyatnya akan makmur, akan sejahtera seperti kita harapkan. Diskusi ini aja sudah memperlihatkan perubahan. Insyaallah. Dari 5 tahun lalu bahas keamanan, sekarang kita ke pertanian, pengembangan pertanian, sampai ke pemasarannya, ya betul. Ngomong soal kopi, kita nyeruput juga. Nyeruput dulu, Mas. Ya terus. Edakan kopi Palawang, Mas? Mantap. Nah, ini kami yakin ya, setelah ada perubahan gitu ya, tema-tema pembangunan ke depan juga akan berubah. Ya. Tidak lagi bicara soal keamanan. Ya. Asal ini tetap jalan. Jalan. Dan insya Allah jalan, karena sudah kita buatkan fondasinya kan. Ya. Nah, 5 tahun sudah kita buktikan, ini tinggal kontinuitasnya aja. Apa Pak, kalau harapan Pak Bupati sendiri, terutama terkait partisipasi masyarakat? Harus dibangun tadi. Kalau mindset sudah berubah, pasti akan dengan sendirinya masyarakat akan berpartisipasi. Karena kita ingin mereka itu menjadi pemilik daerah sendiri. Mereka itu menjadi penggerak roda pembangunan di daerahnya di Palawang ini. Saya sedih kalau banyak masyarakat usia kerja Palawang itu meninggal Palawang bekerja di pabrik-pabrik di Jabodetabek. Karena masa depannya agak susah. Sebagai buruh pabrik, susah. Jauh lebih menjanjikan masa depan mereka ketika mereka menyadari betul bahwa ada potensi alam dari karunia Allah SWT yang luar biasa buat kita kelola secara maksimal dengan program-program intensitas
lahan pertanian yang ada di Palawang dikelola dengan baik. Pasti. Jadi ke depan mereka betul-betul menjadi orang yang berjiwa entrepreneur di bidang pertanian. Oleh sebab itu pembangunan ke depan memang temanya itu memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahwa profesi petani itu jauh lebih mulia, lebih terhormat dari yang lain. Sehingga mereka menyadari betul kita bisa menggaji diri kita sendiri, kita bisa menggaji karyawan yang kita perlukan, kita punya kemampuan memanage pendapatan kita, dan tentu dengan begitu kita bisa mensejahterakan keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa memenuhi kebutuhan yang layak untuk kehidupan sekarang. Dengan era tren IT luar biasa, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu diberikan. Jadi pembangunnya disiapkan infrastruktur yang disiapkan pelatihan-pelatihan yang membuat mereka menjadi menjiwai sebagai seorang pebisnis, seorang ada jiwa entrepreneurnya, harus seperti itu ke depannya. Kemudian berikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa zaman ini betul-betul harus diikuti dengan kemampuan dalam diri masyarakat kita, terutama penguasaan IT yang luar biasa sekarang, Mas. Ya, peningkatan SDM. Kapasitas SDM sekarang. Fokusnya itu, Mas. Fokusnya di situ. Ya. Kapasitas SDM. Ya, ini ada juga yang kita tadi terlewat ya tentang potensi tempat lawan selain pertanian tadi. Kalau kita lihat alamnya indah ya. Ya. Dan sudah cukup didukung dengan berapa ratus kilometer yang sudah dibangun. Ya, jalan. Ya. Bisa diceritakan soal pariwisata. Pariwisata ini sejak awal saya tahu persis, tapi memang tadi kan prioritas pertama kita keamanan pertanian. Pariwisata bukan kita tinggalkan. Saya awal jadi bupati karena potensi pariwisatanya luar biasa. Ya, wisata alam ya. Wisata kuliner juga ada di sini. Wisata sejarah. Sini salah satu tapak Puyang Sepayan Indah itu di Empalawang, di Desa Sawak, Muara Pinang. Itu ada pemandian putri di situ. Nah, pariwisata itu sejak awal saya petakan, sehingga saya tadi kata sama UGM ke pusat penelitian pariwisata. Kita membuat rencana induk pengembangan pariwisata 5 tahun di Empalawang. Itu tahun pertama saya jadi bupati, 2019 itu. Kita ini pusat studi pariwisata UGM melakukan itu, dan sudah ada rencana induk pengembangan. Dan mulai, bahkan satu-satunya selatan yang mendapatkan bantuan desa wisata dari Kemendes yang 500 juta itu di Empalawang. Sudah ada 2 desa, Desa Sawah dan Desa Bandaragung. Di Desa Sawah pengembangan pemandian Puyang Putri tadi, untuk jadi tujuan wisata itu. Di Bandaragung Pendopo pengembangan wisata alamnya, wisata sungai di situ. Di bawah sungai air lintang kanan, air deras namanya. Bagus sekali di situ. Spot. Itu 500 juta. Satu-satunya di selatan itu. 2 tahun berturut-turut kita 2021, 2022 dapat bantuan ini. Karena kita punya rencana induk pengembangan pariwisata tadi. Kalau enggak mungkin mereka akan gelontorkan dana itu. Nah, pariwisata yang menarik ini kan kita tunjukkan. Karena ada alamnya itu, ada air terjun. Air terjun. Banyak itu. Banyak di air terjun. Nah, kemudian hulu Sungai Musi. Sungai Musi itu hulunya yang melegenda Sungai Musi di Palawang, makanya ada kecamatan Ulu Musi. Nah, kalau dulu ini menjadi sarana transportasi dari sini sampai ke Palembang. Nah, kita akan kembangkan pariwisata sungai ini, alam ini, mulai dari Tribun Musi itu kan dimulai dari sini. Itu agenda tahunan Sumatera Selatan kan. Nah, kita minta di sini air terjun, Sungai Musi, tempat bersejarah, tempat-tempat ziarah, tapak makam tumit si Pahit Lidah, ada di sini pariwisata ini. Kemudian kuliner, kuliner ada lempuk di sini, ada serabi Palawang, ada lemang pas maekro, wisata itu. Tempat-tempat yang menjadi tempat memproduksinya tadi kita jadikan tempat tujuan wisata. Memang wisata itu kan harus didukung oleh banyak orang yang datang, Mas. Ya. Supaya menarik. Nah, ini yang mungkin bagaimana kita membrandnya. Mohon bantuan Tribun Group lah untuk mempromosikan potensi wisata yang luar biasa di Palawang ini. Ke depan kita akan fokus, kita tunjang ke depan infrastrukturnya. Ada pantai Terusan di Sungai Musi, Desa Terusan Tebing Tinggi. Itu udah beberapa kali dapat DAK dari pusat pembangunan fasilitas tunjang infrastruktur di sana. Pengembangan pariwisata, jalannya, tempatnya sudah siap, Mas.
Iya, iya, iya. Jadi selain memperkenalkan kepada masyarakat juga ya Sumatera Selatan, warga Indonesia juga ya, Ya, seluruh seluruh Indonesia, Indonesia. eh, perlu juga investasi yang masuk. Iya, Nah, iya. kami dengar Pak Jonci ini paling sering melakukan lobby ya ke Jakarta dengan relasinya. Ya, Ada nggak peluang masuk? misal saya itu kalau bukan COVID itu sebenarnya ada teman kan, dia akan berinvestasi. Problem di Pulau salah satunya kan hotel yang representatif. Investasi. Kemarin teman saya itu udah ini, tapi karena ambruk gara-gara COVID ini nggak jadi. Saya juga mau menyiapkan dari APBD hotel pemerintah juga berat kan. Salah satu investor yang harus diundang, hotel yang harus ada yang representatif. Karena para eh, mereka yang mau datang, yang menyenangi keindahan alam Palawang, mereka yang menjadi turis dari berbagai daerah itu salah satunya ingin tempat istirahat yang ini. Ada orang tertentu yang ingin tempat istirahatnya representatif, mereka datang semua. Hotel yang representatif belum ada. Ini salah satu yang ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini saya keliling kemana-mana, melakukan lobby kemana-mana, mempromosikan Palawang supaya mereka. Tapi sebagian sudah mulai, Mas. Orang-orang Palawang sendiri sudah mulai bangun. Ada spot-spot yang mereka bangun. Pengembangan pariwisata modern di Pendopo, di Nanjungan. Orang Nanjungan yang sukses, orang Palawang, dia memang dunia bergerak di bidang pariwisata, dia sudah bangun sana. Sudah mulai bangun tempat penginapan homestay yang dia siapkan di situ. Kalau mereka ini sudah ada di Nanjungan. Ya. Itu tempat wisata air hangat. Air hangat sekitar itu sama berangkat dia satu alur dengan yang Bandar Agung tadi. Wisata sungai air deras tadi. Sungai air deras kemudian dibantu 5 juta dari Kemendes tadi. Dia bangun ada homestay-nya situ. Saya senang sekali. Saya ikut waktu dia datang mendampingi batu pertamanya di Nanjungan itu. Sekarang udah. Tapi memang problemnya kita yang rame itu kan biasanya event-event tertentu, Lebaran, Tahun Baru, rame itu mereka. Tapi hari-hari biasa agak-agak itu. Ya. Coba anak-anak sekolah atau itu harus didorong, Mas. Memang saatnya para investor melihat itu potensi yang ada itu. Apalagi ada potensi jalan tol yang mengarah ke barat. Sama harusnya terintegrasi, Mas. Lubuk Linggau, Musirawas, Palawang, dan Pagaralam. Pagaralam kan terkenal dengan Gunung Dempo ya. Ada tempat harusnya Palawang ini jadi penunjang. Karena jadi, hanya dekat aja. Jarak dekat. Mereka dari Linggau terus mengunjungi spot-spot pariwisata yang ada ini, wisata yang ada di Palawang. Setelah itu mungkin mereka bermalam di Gunung Dempo. Melanjutkan besoknya di Gunung Dempo, Pagaralam. Harus siapkan enggak? Fasilitas penunjang oleh para investor itu yang harus disiapkan di sini. Pengembangan objek-objek wisatanya itu. Nah, ini yang harus kita yakinkan. Mereka untuk menanamkan investasi di Palawang. Ya, semoga ke depan menjadi salah satu ikon juga ikon di Palawang soal pariwisata. Sumatera Selatan. Iya. Ya, oke. Pak Bupati, ada yang terlewat juga ya. Tadi kita bicara di Empalawang ini juga masif pembangunan jalan kabupaten. Bisa diceritakan itu? Kan teori ekonomi begini, Mas. Ya. Kalau infrastruktur jalan, irigasinya bagus, terutama jalannya, maka akselerasi barang cepat, perputaran barang cepat. Kalau perputaran barang cepat, pasti nilai ekonomis hasil produksi semakin tinggi, biaya produksi makin rendah. Itu teorinya begitu kan, teori ekonominya. Maka kalau ingin melihat percepatan pembangunan di Empalawang di berbagai bidang, terutama pertanian, itu bangun jalannya. Kalau itu sudah dibangun bagus, pasti. Nah sekarang 5 tahun saya jadi bupati, dulu kan banyak di Empalawang ini namanya talang-talang, Mas. Talang itu dari desa, ada yang mungkin 10 kilo, 12 kilo, 13, tapi susah menjangkaunya. Itu membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke areal perkebunan kopi mereka. Sehingga mereka berkelompok buatlah talang-talang itu. Mereka mungkin tinggal di talang. Musim ini penggarapan lahan, musim panen kopi segala macam mereka tinggal di talang-talangnya. Nah sekarang sudah hilang tuh, Mas. Talang-talang. Kenapa? Karena saya bangun jalan-jalannya. Hampir seluruh pelosok jalan di Palawang, jalan kabupaten saya bangun. Mulai dari pembukaan, pengerasan, bahkan ada sebagian sudah kita lakukan hot mix. Nah, sebagian besar sudah pengerasan. Nah dengan dibangun jalan ini, dengan jarak dekat, jarak tempuh mereka jadi dekat, mereka jadi bisa pulang balik. Apalagi pakai sepeda motor sekarang. Rata-rata sudah pakai sepeda motor kan, hampir setiap rumah sudah punya. Mereka ke kebun naik sepeda motor.
5 menit sampai, 10 menit sampai. Habislah talang-talang tadi, Mas. Jadi waktu saya masih kecil di tempat saya di Morawetan, saya kan biasa ke kalau talang air Asa itu pas saya lahir, kan. Ada talang ngekos segala macam itu. Sekarang sudah hilang semua, Mas. Karena enggak naik lagi. Mereka kalau dulu zaman saya sejam setengah, 2 jam baru sampai ke talang tadi. Yang ada yang 15 kilo, ada yang 12 kilo jarak tempuhnya. Sekarang dengan dibangunkan jalan, cukup dengan 5 menit, 10 menit sudah selesai. Pagi mereka berangkat, udah bisa nggarap, sore mereka pulang, perkembangan itu. Artinya, pembangunan infrastruktur jalan ini masih betul dilakukan. Dan itu berkat bantuan teman-teman di provinsi, teman-teman DPRD banyak sekali. Pokir-pokir mereka masuk ke Empalawang. Setiap tahun ratusan miliar masuk ke sini selama 4 tahun terakhir saya jadi bupati. Kemudian dari pusat juga banyak beberapa dana alokasi khusus juga dibangunkan ke jalan-jalan di Empalawang yang jalan kabupaten yang sudah terdaftar di kementerian. Kalau di AK itu harus begitu kita bangun. Alhamdulillah di 10 kecamatan ini hampir menjadi program prioritas kami pembangunan jalan dan menghubungkan daerah terisolir harus ada connectivity, tersambung antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu kecamatan lain dengan kecamatan yang lain. Sehingga dengan dibangun semua jalan, tidak ada daerah terisolir lagi, hasil bumi cepat diangkut, proses pengangkutan barang itu cepat, nilai ekonominya efisien, dan pasti biaya produksi lebih rendah, rakyat akan sejahtera. Muaranya bangun jalan yang masif itu, kalau tidak ada lain, dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan pada masyarakat Pelawang yang saya pilih. Ya. Ini saya harus tanyakan lagi persoalan-persoalan yang banyak muncul di masyarakat. Iya. Ini penasaran juga karena sudah di ujung ya. Iya, siap. Ada juga soal Pasar Pulau Mas, Pak. Oh, Pulau Mas. Pasar Pulau Mas itu. Soal penertibannya, soal penataannya, apa yang masih perlu dibenahi lagi? Pasar Pulau Mas itu saya sangat-sangat menghargai. Itu kan disiapkan oleh Bupati Sulung saya, Pasar Pulau Mas. Ketika saya jadi bupati, banyak kan karena mengatakan ini kompetitor, rubah nama pasar itu. Saya bilang jangan. Nah, ini punya sejarah Pulau Mas, tetap Pasar Pulau Mas. Saya ingin kembangkan. Tapi Mas ternyata Pulau Mas itu secara hukum masih belum tuntas, bermasalah. Itu boleh. Saya tahun 2019 sudah menganggarkan 10 miliar untuk bangun pasar itu. Tapi ketika dicek, ada masalah hukum. Terkait undang-undang sungai atau apa? Jadi masalahnya itu kan padlocknya itu, ada 2 padlock ini buat. Gubernur hanya merestui untuk itu pariwisata. Tapi dijadikan pasar. Ada padlock untuk lokasi pasar. Saya diskusi dengan teman saya penegak hukum, dia bilang jangan. Ini bersiko bagi saudara. Maksud hati ingin bangun baik membangun pasar yang ini, tapi nanti kalau tidak clear bisa jadi masalah saudara. Bisa masuk penjara saudara. Teman saya yang di aparat penegak hukum itu. Saya masih belum puas. Saya tanya lagi. Teman saya yang lawyer, penegak hukum juga, pengacara. Dia pelajari. Oh betul. Sehingga saya batalkan, tidak saya laksanakan 10 miliar itu. Saya perintahkan jangan, ini akan berpotensi bermasalah ke depan. Jadi pasar Pulau Mas itu, status lahannya itu sekarang itu masih harus diuji. Menurut pemerintah daerah, sebelum saya jadi bupati, itu sudah dibebaskan lahannya. Problemnya sekarang yang dibebaskan antara yang tersertifikat itu berbeda. Itulah yang sedang naik. Sekarang sudah ada tersangkanya. Berjalan. Saya bilang teruskan. Kemudian soal status pasar Pulau Mas itu boleh dijadikan tanah pemerintah, daerah, atau ini milik sungai, milik Kementerian PU. Di sini bahaya besar sungai. Ini juga lagi kita ini kan kepastian itu. Nah ini baru bisa terungkap faktanya selesai putusan proses peradilan mereka sedang bermasalah ini. Panjang ini Mas, sampai sekarang baru proses persidangan. Panjang. Jadi penataannya sekarang itu kan sudah jalan. Saya tidak mungkin juga menghentikan itu. Nah, kebijakan kita jangan bangun permanen. Nah itu yang selalu penertibannya itu. Mereka minta disiapkan fasilitas yang permanen. Saya sudah sampaikan. Kalau kita siapkan sekarang, sebelum ada kepastian hukum, itu bermasalah pemerintah daerah. Saya sebagai bupati bisa jadi masalah. Apalagi dinas yang langsung menangani, perindak. Mereka yang jadi PPTK-nya, mereka yang menjadi KPA-nya, itu akan bermasalah. Oleh sebab itu, untuk sementara kita siapkan fasilitas sementara. Nggak boleh yang
permanen. Bukan karena pemerintah nggak mampu, siap. Bahkan program 1000 pasar itu di Kementerian Perdagangan. Yang sekarang Mendaknya ketum saya bilang, pasti dapat Palawang itu. DAK untuk membangun pasar pasti dapat. Seperti yang pasar lain. Di Sleman, di Mararunggo, kan dapat semua ini. Tapi tidak kita letakkan di Pasar Pulau Mas, karena kita masih menunggu kepastian kepemilikan lahan tersebut. Boleh dibangun untuk pembangunan pasar atau enggak? Hak pemerintah daerah atau bukan? Nah, ini lagi kita tunggu. Selesai proses peradilan. Saudara Yuriandi yang sekarang ini, kemudian saudara Aling yang sudah ada 2 tersangka. Masih pengembangan bagi mereka. Sertifikat memang sudah dibuat. Ada 20 hektar sertifikat di sana. Sementara luasan yang diganti rugi 24 hektar. Itu satu masalah sendiri. Masalah kedua, apa ini lahan Kementerian PU, Balai Besar Sungai, ini harus diuji dulu. Karena menurut Undang-Undang Sungai, memang itu sebagian kalau tidak mau katakan semuanya menjadi sungai, tidak boleh, kecuali izin ke Kementerian PU untuk penggarapan. Nah, kalau ini sudah jelas, saya akan buat izin untuk, tidak mungkin kita hilangkan itu, karena sudah nih pasar itu harus kita tata. Tapi penataannya yang permanen, penataan yang definitif, nunggu kepastian tentang status lahan Pasar Pulau Mas. Ya. Ini menjelaskan latar belakang. Iya, Mas. Maksud hati mau bangun, tapi kalau salah-salah, kita bermasalah. Jangan sampai, Mas. Lebih baik berikan apa ada seperti sekarang. Karena sudah banyak contoh pasar-pasar yang mangkrak itu ya di berbagai daerah. Di Pulau Mas itu kan yang dulu cuma mangkrak yang bagian belakang. Nah, mangkrak karena ada kepastian tadi, tidak berani mereka. Ya. Sementara sudah ada 7 miliar dianggarkan di situ. Dana pemerintah. Ini ada satu lagi, Pak. Karena terkait tadi Pak Bupati menyinggung soal harus melobi ke Jakarta dan sebagainya. Ini banyak disebut keahlian Pak Bupati juga soal menjangkau pusat juga ya. Terkait listrik di Empat Lawang. Listrik. Wah, ini satu janji kampanye kami yang belum terwujud. Belum terwujud. Sampai dengan 2 hari lagi masa akhir jabatan kami. Listrik itu di Empat Lawang bukan keseluruhan, hanya ada 2 kecamatan. Tebing Tinggi dan Saling. Kenapa listriknya baik-baik itu hidup mati? Karena memang jangkauan dari gardu induknya jauh. Dari Lahat jauh, ujung paling ujung. Dari Lubuk Linggau juga jauh paling ujung. Tapi kalau yang 8 kecamatan lain, itu tidak ada masalah. Karena mereka gardu induknya dari Pagaralam. Nah, mereka terjangkau dan tidak mati hidup. Nah, 2 kecamatan janji kami dulu, kalau kami jadi bupati, maka persoalan listrik akan segera terselesaikan. Ini yang jadi beban saya. Nah, kenapa listrik di 2 kecamatan ini begitu? Saya sebutkan tadi, karena sebenarnya pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Palawang, itu awal pendirian Palawang sudah membangun gardu induk di Talang Gunung. Tapi mangkrak, Mas. 9 tahun mangkrak. Saya jadi bupati, tahun, ya? 9 tahun mangkrak. Nggak bisa diselesaikan. Bupati sebelum saya itu, problemnya apa? Pembebasan lahan dan pencurian. Pembebasan lahan itu yang ada di Palawang saja ada 68 titik, Mas. Titik tapak pembebasan lahan itu. Nah, saya jadi bupati itu baru 4 titik yang dibebaskan, 64-nya belum, Mas. Dan itu semuanya di Kecamatan Saling. Nah, Kecamatan Saling karakternya khas orang Palawang ini. Kalau orang tidak tahu penanganannya, treatmentnya, bisa-bisa memang tidak bisa dibebaskan lahan ini. Nah, saya, Mas, punya strategi pada waktu itu. 2011 awal, saya panggil ada pejabat Palawang, camat pada waktu itu, Pak Suwan Amri, Pak Suwan segera akan saya jadikan dulu kabak Ekobank. Supaya berada di bawah lingkungan saya langsung di sekretariat. Dan saya minta Pak Suwan, tugas khusus Pak Suwan tentang membebaskan lahan ini. Damping ke masyarakat Saling. Kadang dia orang Saling. Tokoh Saling. Kalau Pak Suwan berhasil, saya akan berikan reward, penghargaan. Pak Suwan akan saya angkat jadi eselon 2. Tapi sebaliknya, kalau gagal, jangan pernah bermimpi jadi eselon 2. Saya bilang begitu. Semangat Pak Suwan Amri ini. Sekarang Kadis Perkim. Berhasil. Berhasil. 64 tapak tower lahan yang harus bebas 9 tahun ini dalam jangka waktu 4 bulan bebas oleh Pak Suwan. Sehingga bulan ke-6 saya ini asesmen, saya suruh ikut asesmen. 8 bulan saya jadi bupati sudah saya angkat jadi kepala dinas perintah pada itu. Jadi kepala dinas perintah Pak Suwan. Berhasil 64 ini. Ada 19 titik yang di luar Palawang, di Musirawas dan Lubuk Linggau. Jadi pada waktu itu 64 tambah 19 yang belum terbebaskan. Harusnya 2020 itu sudah selesai semua. Tapi pihak PLN mengatakan karena COVID, seluruh anggarannya dinolkan. Tidak ada pembangunan gardu induk.
Nah, di 2021 dianggarkan tapi kecil sekali mulai berjalan proses itu. Pemasangan kabel antar unit sudah dipasang. Tapi karena ini lama, bertahun-tahun tidak selesai, nah ini problem. Dicuri oleh masyarakat sekitar, habis. Orang PLN datang ke saya, minta ini masalahnya, Pak Bupati, kami ini habis, tidak mungkin bangun lagi. Kabelnya sudah habis. Saya cek, saya minta Polres membentuk tim bersama dengan Pol PP kita, betul. Saya marah besar. Saya marah besar, saya panggil Satpol PP, saya panggil Pak Suwani lagi, saya panggil, ini masalah, kok orang saling begini nggak mau ini merusak Palawang, merusak Kecamatan Tebing Tinggi sebagai ibu kota kabupaten, merusak ini, harus kamu tuntaskan, ungkap siapa pelakunya. Akhirnya diintai, dapat Mas. Nah janji pihak PLN, ini langsung saya minta ke Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yang kebetulan Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, menghubungi pihak PLN. Jadi PLN ditelepon, Kabak Tapum berangkat ketemu di PLN, kita ingin lihat progres pembangunan gardu itu. Per Maret kemarin, April lapor ke saya, itu sudah 93%. Progres ini. Janji mereka Desember 2023 ini, GE itu beroperasi. Kalau GE itu beroperasi, soal listrik itu sudah selesai. Saya berharap betul sebelum Pilkada 2024 itu, sudah tuntas janji ini. Saya sudah titip ke Pak Sekda sebagai PJ Bupati, agar segera bulan depan mengutus tim dari Pemkab ke PLN pusat tentang janji mereka di Desember. Jangan sampai ini gardu induk tidak beroperasi di Desember. Kalau bisa Desember itu beroperasi, selesai persoalan listrik itu. Dan itu bagi Palawang sangat ini. Tidak mau hotel, mau rumah sakit kita tipenya naik itu luar biasa, itu juga tergantung listrik. Ya. Sangat tergantung listrik. Ini kita harapkan betul. Listrik ini kalau beroperasi Desember, membantu rakyat Palawang, bukan hanya menuntaskan janji kami sebagai bupati pada waktu kampanye, tapi betul-betul menuntaskan hajat hidup masyarakat Palawang, khusus Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Saling. Sejarah juga setelah 14 tahun berarti iya, ya, 9 tahun, lalu 5 tahun menjabat ini. Legacy itu Mas. Legacy ini ya, legacy ya, warisan ke depan. Betul, ya. betul. Tapi tadi singgung soal rumah sakit Pak. Ya. Bagaimana pembangunan rumah sakit di Empat Lawang itu tadi ada saya mau meningkatkan rumah sakit. Saya bangga betul rumah sakit ini, ya. Mas. Sekarang teras kita cek lah, Pagar Alam, Rejang Lebong, Kepahayang, Lahat yang Kikim ini, mereka sudah berobatnya ke rumah sakit Palawang. Saya jadi bupati, rumah sakit Palawang itu bagaikan sarang hantu, Mas. Tidak ada orang. Saya cek. Tapi 5 tahun berikutnya nanti Mas Yudi dan kawan-kawan datang lah, ramai sekali. Kenapa? Karena memang janji saya pelayan publik itu harus yang utama ketika pembangunan. Jadi pelayanan publik ada kesehatan, tentu rumah sakit di situ, ada Dukcapil, pelayanan tengah administrasi kependudukan, segala macamnya harus mereka perizinan. 3 ini jadi prioritas dan saya kawal langsung. Nah, rumah sakit itu setiap tahun kita ini daerah yang mendapatkan DAK terbesar kesehatan di 17 kabupaten. 4 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang. Tahun pertama khusus untuk bidang kesehatan itu kita dapat DAK-nya 57 miliar. 2020 COVID terjadi ini, tapi sebagian terrealisasikan. 2021 kita dapat 54 miliar lagi. 2022 kemarin kita dapat 51 miliar. Terbesar ini di Sumatera Selatan. Tahun 2023 ini kita dapat 48 miliar. Itu alat kesehatan dan gedung di rumah sakit Tebing Tinggi dan rumah sakit Pertama juga sudah maju. Tipe rumah sakit yang dulu D kurus, sekarang kita C. Lahat saja tipe rumah sakit C kurus sekarang. Pagar Alam dulu C, sekarang D. Maka mereka ini alat lengkap dan yang terpentingnya dokternya. Hampir semua dokter spesialis ada di Palawang sekarang. Nah, polanya ada yang dokter tetap kita, ada yang kita pakai dokter di luar, tapi kita berikan insentif besar, 35 juta per bulan untuk mereka yang hadir dalam sebulan itu 9-10 kali. Jadi pada hari-hari tertentu model dokter bedah tulang kita belum punya yang dia datang, kita operasi pada hari itu. Bedah tulang ortopedi. Kemudian dokter jantung juga kita punya, ada 2 dokter jantung ini. Itu yang ini penting karena dokter spesialis itu berkaitan dengan tindakan, bisa kita bisa operasi segala macam. Nah itu yang membuat rumah sakit Palawang sekarang menjadi betul-betul pusat rujukan, rumah sakit yang menjadi semua daerah sekitar pun sudah kirim ke sini. Ramai sekali. Saya kebetulan 2 hari yang lalu teman saya kena serangan jantung, saya besuk ke situ. Ramai. Saya juga terbiasa. Fasilitas disiapkan, gedungnya, alat kesehatannya.
Dan tahun ini saya perintahkan untuk penganggaran di APBD tahun depan harus ada satu aja yang CT scan. Kalau CT scan sudah ada, semua pasti beruji, Mas. Ya, ya. Cuci darah kita sudah punya, lengkap alat kesehatan, canggih-canggih. Nanti Mas Yudi bisa cek ke rumah sakit, lihat luar biasa. Tribuners ini menarik ya, terutama teman-teman yang berada di wilayah bagian barat Sumatera Selatan ya, termasuk Bengkulu. Bengkulu, ya. Ya. Daerah sekitar tetangga. Sekitar tetangga Empat Lawang ini bisa menjadikan Empat Lawang sebagai rujukan untuk fasilitas kesehatan. Rasanya itu sudah menutup semua ya, karena saling terkait rupanya. Ya, saling mulai terkait dari sama lain. desa, Iya, keamanan, betul. jalan, Dan, rumah sakit, iya, ya. iya. Dan listrik. Dengan aman, listrik bagus, jalan bagus, orang mau berobat cepat datang ke rumah sakit Palawang. Ya. Nah, dengan fasilitas yang memadai. Ini terakhir Pak Iya. Bupati, sebagai penutupan dan juga di akhir masa jabatan. Apa harapan atau pesan Pak Bupati nanti menjelang sepanjang masa PJ Bupati ya, hingga transisi ya, kita sebut transisi hingga nanti pilkada. Saya berharap pertama kepada PJ Bupati, tapi insya Allah ini bagian dari saya karena saya akan yang jadi untuk betul-betul bisa menjaga kontinuitas program yang kita buat. Visi Madani itu di masa transisi kan mereka nggak boleh buat visi sendiri kan, dia harus meneruskan, melanjutkan visi yang sudah kita buat. Nah ini jaga betul, laksanakan yang sudah ada, pertahankan, yang kekurangan berarti segera untuk diisi di setahun terakhir oleh mereka. Kemudian itu saya tidak akan tinggal diam, saya akan selalu bersama-sama ya, karena konsep itu siapkan dengan Pak Sekda sekarang jadi PJ Bupati akan dilantik tanggal 18 hari Senin nanti, itu untuk mengimplementasikan program yang sudah kita buat, terutama di APBD perubahan 2023 dan sekarang sudah disiapkan KUAPPS sudah kita buat untuk 2024. Kelanjutan keberlangsungan program Madani di 5 tahun terakhir untuk tahun ke-6-nya. Sebelum nanti pilkada buat RPJMD baru Madani Jilid 2. Sebelum Jilid 2 itu kita siapkan itu kalau nanti Allah meridhoi rakyat milih kami kembali. Nah, pesan saya kepada PJ Bupati ini, jaga betul yang sudah kita bangun 5 tahun ini dan tingkatkan yang belum tercapai untuk dicapai di tahun 2024. Kemudian yang kedua, tahun ini tahun politik. Tahun politik mulai dari Pileg Pilpres 14 Februari, kemudian di akhir 2024, undang-undang mengatakan November, tapi akan mungkin kemudian bisa Perpu dipercepat bulan September. Nah, ini tahun Palawang ini terkenal daerah yang sensitif soal politik. Selalu event-event demokrasi langsung ini itu tanda kutip bermasalah di Palawang. Memicu konflik biasanya. Nah, sekarang insya Allah enggak. Sudah kita buktikan pada waktu pilkada serentak, enggak ada gejolak, aman. Nah, saya berharap pesan saya ke Pak PJ Bupati agar dijagain. Yang sudah baik ini dijaga, jangan sampai terjadi konflik seperti sejarah masa lalu Palawang. Kita ingin Palawang merupakan predikat daerah yang sejuk, aman, tidak ada persoalan, demokrasinya berjalan dengan mulus, pembangunannya berjalan, rakyatnya sejahtera. Bagi masyarakat Empat Lawang yang akan menentukan pilihan di era milenial ya, era digital, rasanya memang sudah tidak perlu lagi konflik yang betul. Mereka panas itu. Ya. Apa pesan Pak Bupati untuk para pemilih? Kepada masyarakat Palawang, saya berpesan jaga silaturahmi. Politik boleh beda, pilihan boleh beda, tapi kekeluargaan diutamakan. Karena keamanan itu, keharmonisan itu menjadi pintu masuk kita untuk meningkatkan kesejahteraan ke depan. Kalau kita kompak, kita aman, kita bisa berusaha investor masuk, pembangunan berjalan dengan mulus, insya Allah Palawang akan sejahtera ke depan. Itu pesan saya sekali kepada masyarakat Palawang. Insya Allah soal pilihan politik itu ada di hati mereka, pilih yang terbaik untuk memimpin Palawang ke depan, untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih legislatif pusat, provinsi, kabupaten kota, itu kita serahkan sebagai itu mandatori daripada mereka, pada rakyat, pada hati mereka. Mana yang terbaik menurut mereka, silakan ikuti kata hati nurani mereka. Ya. Tribuners, rasanya itu kita banyak membahas tentang Empat Lawang ya, dari A sampai Z ya, di akhir masa jabatan Bupati sekarang harus lengkap namanya Dr. Haji Djonji Muhammad. Harus ada doktornya ini ya. Terima kasih Pak Bupati. Ya, sama-sama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan pada
jabatan atau pada Amin. kapasitas Amin. yang kita nanti Insya akan Allah. lihat. Sampai Terima kasih. sampai ketemu lain kesempatan dengan profesi yang mudah-mudahan nanti tahun depan sama seperti ini. Amin. Amin. Ya, Pak Terima kasih, Dede. Pak Budi. Ya, sama-sama.